Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan ajarkan pada ibu bagaimana cara menyusun positive self-talk yang benar. Karena positive self-talk bukan sekedar berkata hal-hal yang positif. Saya yakin ibu pasti familiar mendengar istilah positive self-talk. Makna sederhananya adalah berpikir dan berkata hal-hal yang positif untuk diri sendiri. Khususnya jika ibu di sini mentalnya sering dijatuhkan suaminya sendiri. Sehingga membuat ibu merasa tidak percaya diri, rendah diri, tidak dihargai, dan sebagainya. Salah satu hal yang bisa membantu adalah dengan tetap berprasangka positif terhadap apapun masalah yang menghampiri ibu. Namun sayangnya, pikiran dan perasaan kita itu tidak selalu positif. Dan apabila dipaksakan untuk selalu positif justru sulit bahkan tidak bisa. Contoh, saat ibu melihat ada chat masuk di handphone suami dan kebetulan itu dari selingkuhannya. Ibu sedih dengan hal tersebut. Namun, ibu berusaha untuk tetap positif dengan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Padahal kenyataannya perasaan ibu saat itu kacau. Di sini ibu berusaha mengubah secara paksa pikiran negatif menjadi positif. Itu tidak baik bagi kesehatan mental ibu dan tidak seharusnya dilakukan. Ibu adalah manusia yang punya perasaan dan kelemahan. Ibu bisa marah, sedih, kecewa, jengkel, menangis, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan ajarkan pada ibu bagaimana cara menyusun positive self-talk yang benar. Karena positive self-talk bukan sekedar berkata hal-hal yang positif. Bukan memaksa pikiran negatif berubah menjadi positif. Positive self-talk adalah menerima keadaan, perasaan dan prasangka yang datang sehingga ibu bisa lebih mampu mengontrol emosinya serta fokus pada solusi. Pertama, tenangkan diri ibu. Saat tiba-tiba ada masalah yang membuat ibu tersentak, cobalah pelan-pelan untuk menenangkan diri. Lalu sadari pikiran dan perasaan yang datang saat itu. Kedua, kenali pikiran dan perasaan saat itu. Apakah ibu sedang marah, sedih, kecewa atau jengkel? Duduklah di tempat yang nyaman, atur napas, dan cari tahu perasaan apa yang ibu alami saat itu. Ketiga, ucapkan apapun yang ingin ibu ucapkan saat itu. Jangan ditahan. Apapun itu, ungkaplah dengan jujur. Tidak perlu menilai apakah itu baik atau buruk. Apakah ungkapan itu tepat atau tidak tepat. Tidak perlu memikirkan apapun. Sampaikan saja dan dengarkan diri ibu sendiri. Keempat, jika perlu, tulislah dalam selembar kertas. Kelima, ubahlah kalimat yang memiliki muatan emosi negatif menjadi kalimat yang netral. Contoh, saat ini aku sedih, tapi aku gak boleh sedih. Aku harus kuat. Gantilah dengan kalimat netral seperti aku ingin terlihat kuat, khususnya di depan anak-anakku. Tapi sekarang aku lemah dan sedih. Enggak apa-apa, aku memang sedih, tapi aku sedang berusaha mengatasi rasa sedih ini. Ini adalah contoh positive self-talk yang sederhana. Tidak memaksakan diri untuk positif. Bahkan kita mengakui perasaan kita saat itu. Insya Allah, ini akan sangat membantu saat ibu terjebak dalam perasaan dan pikiran yang negatif. Jika tips sederhana ini mampu membantu masalah rumah tangga yang ibu alami, bayangkan jika ibu mendapatkan tips atau bimbingan yang lebih lengkap sesuai masalah yang ibu alami. Insya Allah, hasilnya akan lebih optimal membantu mengatasi masalah rumah tangga ibu. Maka, jangan segan hubungi saya untuk mengikuti konseling rumah tangga secara privat. Silakan catat nomor konsultasi saya di nomor yang ada di layar berikut.
Berdasarkan curhatan detail dan jujur yang Ibu konsultasikan pada saya akan membantu mengarahkan sikap apa yang perlu Ibu ambil, bagaimana cara menghadapi suami, dan sebagainya. Sehingga kedepannya tidak ada penyesalan terhadap keputusan yang Ibu lakukan.